Jadi ada yang sudah menyetorkan hipotesis. Nah, berikut jawabannya. Teng teng teng. Nah, punya siapa ya? Punya Mbak Endang Priyanti. Mana Mbak Endang? Hadir? Iya, Bu. Hadir, Bu. Jadi kemarin ada 5 butir PR ya. Rektor mengatakan masa studi mahasiswa UNY kurang dari 28 bulan. Amin ya. Nah, sekarang kurang, tandanya kurang apa di sini kata kuncinya? Nah, kurang itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti kalau lebih kecil H0 atau H alternatif? Lebih kecil H0 atau H alternatif? Kemarin tanda-tanda H0 Bu. ya. Oke, kalau ada lebih kecil lebih besar itu tandanya H alternatif. Kalau ada sama dengannya, ya. Kalau ada sama dengannya berarti H0 gitu. H0. Ini punya jawaban punya Mbak Endang. Oke. Pak Bupati berpendapat bahwa penghasilan per kapita rakyatnya lebih dari 5 juta per bulan. Lebih, berarti mu lebih dari 5 juta. Lebih H0 atau HA? Mu lebih dari HA, Bu. juta, ya? H0 apa HA? HA, Bu. HA. Alhamdulillah, berarti H0-nya kurang atau sama dengan oke. Nomor 3. Gubernur menyatakan rata hidup penduduk tidak kurang. Nah, tidak kurang berarti tidak Lebih kurang besar dari, sama dengan Bu. oke. Tidak kurang dari. Sekarang mohon izin saya buka papan tulis ya. Tidak kurang dari 74 tahun. Nah, misalnya mu. Nah, belum ganti pulpen. Mu tidak kurang itu berarti lebih boleh. Boleh banget, Bu. Iya, Bu. Lebih boleh. Bu. Sama Tidak dengan kurang. sama dengan boleh nggak? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Boleh, Bu. Boleh berarti kan seperti ini ya. Rata umur penduduk tidak kurang, berarti lebih atau sama dengan 74. Karena di sini ada sama dengannya, berarti H0 atau H alternatif. H0, Bu. Oh, H0, Bu. Nah, terus H alternatifnya apa? Lebih kecil. Mu lebih kecil dari 74 gitu ya. Oke, nah selanjutnya nomor ini statistik dasar. Itu toh. Rata biaya hidup tidak lebih dari 1,5 juta per bulan, tidak lebih. Lebih kecil sama dengan Bu. Oke. Lebih kecil sama dengan 1,5 juta. Oh, saya undo. Kontrol V. Sini. Tidak lebih dari 1,5 juta per bulan. Nah, berarti tidak lebih itu mu kurang atau sama dengan 1,5. Berarti ini H0 apa H alternatif? H0, Bu. 0. H0. H alternatifnya mu Lebih besar. Lebih besar dari 1. Sekarang kita cocokkan jawaban Mbak Endang. Ya. Sama atau tidak? Kurang atau kurang lebih ya.
Nah, ada yang keliru ya Mbak ya? Ya, Bu. Oke, nanti ditandani ya, tahu salahnya ya, kenapa salah ya. Nah, kalau Sudah dikoreksi, Bu, ya? kalau di setor itu tahu kesalahannya, jadi nanti bisa diperbaiki. Kemudian satu lagi, the last one. Kak, aku ngecek ya. Rata umur siswa di sekolah 6,5. Nah, berarti sama dengan ya. Sama dengan, tidak sama dengan. Nah, H0-nya sama dengan, H alternatif tidak sama dengan. Oke. Selanjutnya, kalau sudah ada hipotesis seperti ini, nanti hipotesisnya itu harus diuji. Contohnya ya, rektor menyatakan bahwa... Permisi. Mau ngecek, Bu. Ngecek apa? Jawaban? Halo? Ngecek jawaban? Imutasi. Yang ini? Yang nomor berapa, Mbak? Mau ngecek jawaban nomor berapa? Ini yang nomor 34 punya Mbak Sri Wayuningsih dikoreksi menjadi ini. Yang nomor 4, Bu. Ini yang nomor 3, yang nomor 4. Yang atas nomor 3, yang bawah nomor 4. Baik, Bu. Terima kasih. Ini ada Mbak Cut Maisaroh setor juga. Nah. Mbak Maisaroh, oke, nomor 3, betul. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 keliru ya, Mbak Cut ya. Diperbaiki ya. Halo Mbak Cut Maisaroh. Nomor 5 punya Mbak Cut Maisaroh juga kurang tepat, perlu diperbaiki. Mbak Cut? Halo. Kok hilang? Ya. Kalau anak SD Maisaroh, ayo main. Gitu ya. Oke. Ayo ngecek jawaban, Mbak. Oke, jadi seperti ini kalau sudah ya sudah, ini kan pernyataan rektor. Nah, kadang-kadang pernyataan rektor itu kan perlu dibuktikan. Ini kan pernyataan rektor itu klaim. Saya tulisnya new. Rektor menyatakan masa studi mahasiswa S2 UNY kurang dari 28 orang. Nah, kemudian ketika kita mau mengecek pernyataan rektor, nah kita harus mengumpulkan data. Contoh, nah, seorang pengamat misalnya, pengamat atau peneliti mengumpulkan 49 orang mahasiswa yang telah lulus. Dari mahasiswa ini diperoleh data bahwa rata lulusnya adalah 24,2 bulan. Nah, ini data akreditasi kemarin ya. Standar deviasi 8 ya, 8 bulan. Apakah pendapat rektor benar? Seperti ini contohnya. Jadi ketika ada klaim itu perlu dibuktikan. Ada suatu berita itu dibuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Nah, kita melakukan yang namanya uji hipotesis ya. Uji hipotesis itu ada langkah-langkah terstandar. Kalau nanti mas-mas dan mbak-mbak
bekerja dimanapun atau menjadi dosen di perguruan tinggi manapun, langkah-langkah ini insya Allah tetap digunakan. Langkah yang pertama adalah, ini mohon izin saya pakai ini aja biar kelihatan nomornya. Yang pertama kita tuliskan klaimnya. Klaimnya apa? Bu, maaf Bu. Ya, halo. Tadi saya ke kamar mandi sebentar, Bu. Oh, ini Mbak Cut. Iya, Bu. Oh ya, tadi tak panggil-panggil tak jak main nih. Mai Sarah, Iya. ayo main. Lagi di kamar mandi, Bu. Oh ya, oke ya, sepenting nggak sakit. Klaim, nah, Rektor mengatakan masa studi S2 UNY kurang dari 28 bulan, atau kita tulis ringkasnya ya, masa studi kurang dari 28 bulan gitu. Setelah menuliskan klaim, kita menuliskan hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Sama kayak tadi. Screen. Sebentar. Ini aja. Buka lagi yang baru kapan tulis. Kok ini? Ora. Ini. Kok besar banget ya? Besar banget. Jadi nggak muat untuk yang lain. Atau sebentar, file, new, open, new, don't save, ya. Kita buka yang besar dulu, terus kita tempel. Taruh sini. Kita kecilkan. Oh, tetap penuh juga. Atau nanti bersambung nggak apa-apa ya. Kemudian hipotesisnya kita tuliskan. Hipotesisnya tadi Rektor menyatakan masa studi UNY kurang dari 28 bulan ya. Hipotesisnya H0 sama H alternatifnya. H0 kurang dari 28 bulan, berarti H alternatif ya. Mu kurang dari 28. Biar tebel, mantep ya. Mu kurang dari 28. H0-nya berarti mu lebih besar atau sama dengan 28 gitu ya. Terus ini kan baru langkah kedua. Langkah ketiga, Iya, Bu. kita tuliskan datanya. Nah, datanya itu kan N ada 49. Kemudian ada standar deviasi 8 bulan, rata lulus. Nah, sekarang gini, apakah mahasiswa S2 yang telah lulus UNY hanya 49 orang? Tidak, Bu. Tidak. Nah, berarti kalau tidak, berarti Lebih banyak. 49 itu populasi atau sampel? Sampel, Bu. Nah, berarti X-bar-nya sama dengan 24,2. Karena sampel, berarti standar deviasi di sini, standar deviasi sampel, simbolnya menjadi S ya. S sama dengan 8. Gitu. Kemudian yang keempat, kita rumuskan taraf signifikansi. Taraf signifikansi ya, atau alfa. Kesalahan yang kita inginkan berapa. Nah, kita nggak boleh
alfa 0% ya. Nanti kalau alfa 0% sekali salah tidak dipercayai selamanya. Alfa, karena itu kita tidak tuliskan, nah kita lihat konteksnya. Pada kasus ini konteksnya adalah pendidikan. Karena konteksnya pendidikan, berarti kita pilih misalnya alfanya 0,05 misalnya. Boleh 10%, boleh 15%. Mohon izin, di screenshot dulu. Minta tolong di screenshot. Sudah, Bu. Ya, oke. Sampai nomor 4 ya, taraf signifikansi. Setelah taraf signifikansi, langkah kelima adalah uji hipotesis. Atau statistik uji lah, biar sama. Statistik uji. Statistik. Seadanya aja nggak? Statistik uji. Statistik ujinya apa? Nah, untuk menentukan statistik uji, mohon izin saya pakai ruang yang kosong. Nanti statistik uji itu seperti kita kemarin membahas mengenai interval kepercayaan, pada dasarnya kita mengestimasi rata-rata ya. Estimasi rata. Untuk mengestimasi rata ini sebenarnya ada dua. Uji T sama uji Z. Kapan pakai uji Z? Nanti uji Z itu dipakai kalau yang pertama sigma diketahui atau N lebih besar dari 30, lebih besar atau sama dengan 30. Kapan pakai T? Pakai T itu kalau S diketahui dan N kurang dari 30. Yang ini ada kata hubungnya atau ya, or, kebalik, N. Yang ini kata hubungnya or. Kalau waktu SMA dulu, kalau kata hubungnya itu atau, berarti salah satu kan memenuhi, berarti betul ya, boleh. Tetapi kalau gerbangnya atau penghubungnya itu N, berarti harus dua-duanya terpenuhi. Jadi T itu hanya digunakan ketika S, diketahui S dan N kurang dari 30. Sementara kalau diketahui salah satu, sigma atau N lebih dari 30, itu pakainya pakai uji Z. Minta tolong di screenshot dulu. Estimasi rata ya. Sudah belum? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Terus kita pindah ke handout dulu. Di handout kuliah statistik. Di modul yang pengujian rata-rata bab 10 itu ada tabel. Nah, ini tabel uji hipotesis ya. Tabel ini. Nah, di sini. Cara baca tabelnya dulu ya. Cara baca tabel. Di sini ada 3 kolom ya. 3 kolom, 3 baris ya. 4 baris sama judulnya. Judulnya nggak usah dibaca. Kalau hipotesisnya itu yang ini ya, hipotesis alternatifnya itu sama dengan, kemudian yang diketahui apa? Misal yang diketahui itu sigma, berarti yang diketahui sigma itu kita pakainya pakainya ini Z. Nah, kemudian nanti di bagian kriteria keputusan, nah jadi kemarin
kita cerita, yang kemarin mau menikah itu Mas siapa kemarin? Semua mas-mas mau nikah ya? Kalau nikah itu kan, oh ya, alhamdulillah. Mas Asrofi itu kan mau menikah, insya Allah, amin. Semoga nanti dapat istri solihah, cantik, pinter, solihah, putih, tinggi, sugih gitu ya. Amin. Amin. Amin, Bu. Doa nggak apa-apa kok, insya Allah Allah Maha Kaya, tapi nanti dikasihnya seperti apa, pokoknya harus diterima, nggak boleh ganti ya Mas Asrofi. Balik lagi ke sini. Nah, ketika melamar itu kan ada ditolak dan ada diterima ya. Jadi ada dua pilihan. Namanya melamar itu kalau nanti calonnya baik itu hanya ada pilihannya itu dua. Semoga diterima ya, tidak ditolak. Itu kalau lamaran. Tidak ada yang namanya lamaran itu digantung ya. Diterima ya enggak, ditolak juga enggak, itu enggak ada kalau di statistik. Jadi di statistik itu hanya ada dua pilihan, diterima dan ditolak gitu. Pada kasus ini, ketika sigma diketahui, ini ya sigma diketahui, nanti pakainya yang atas yang ini. Misalnya ini sigma diketahui, ini ada itunya enggak highlightnya. Kalau sigma diketahui pakainya yang atas. Kalau sigmanya tidak diketahui, nah nanti pakainya yang bawah. Misalnya menguji yang menguji ini, tetapi sigmanya tidak diketahui. Nah, hipotesisnya tetap ya. Terus sigmanya diketahui, nanti makainya yang, nah ini. Ini tidak diketahui berarti nanti pakainya yang biru. Sama, nanti ketika yang diuji adalah H0-nya yang ini, H0-nya yang mu kurang mu 0 itu suatu tetapan, misalnya 70, 75, 28 bulan, dan seterusnya. Misal kita menguji ini, yang bawah, tetapi sigma tidak diketahui, kemudian pakai T, nah kita pakai yang bawah gitu ya. Kalau ini ada statistiknya, ada sigma diketahui, sigma tidak diketahui, di sini ada kriteria keputusannya. Nanti hipotesisnya satu baris. Kalau hipotesisnya ngambil di baris pertama, nanti kriteria keputusan menerima, menolak ada di baris pertama. Kalau ini hipotesisnya ada di baris kedua, nanti kriteria keputusan juga ada di baris kedua. Ketika hipotesisnya ada di baris ketiga, statistik ujinya apa? Monggo nanti ditentukan berdasarkan sigma diketahui atau tidak diketahui. Nanti kriteria keputusannya juga ada di kolom ketiga ini, gitu. Tidak boleh nikung. Nikung itu baris pertama hipotesisnya, nanti syarat menerima menolak ada di baris kedua. Nah, ini ada yang ngamuk karena nikung. Ya. Jadi kalau misalnya ini ambilnya di baris kedua, kita harus konsisten. Kita harus ambil kriteria keputusannya di baris kedua. Hipotesisnya di baris ketiga, ini juga konsisten, istiqomah. Syarat diterima ditolak juga harus di baris ketiga. Gitu ya. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita coba terapkan pakai kasus kita tadi, kasusnya Pak Rektor. Statistik uji, kita balik dulu sebelum menentukan statistik uji, balik ke sini. Ini yang diketahui S, tetapi N-nya 49. Nah, yang diketahui S, N-nya 49. Ketika N-nya 49, itu kan lebih besar atau kurang dari 30? Lebih besar, Bu. Berarti pakai T atau pakai Z? Pakai Z. Z, Bu. Bu. Berarti pakai Z. Nah, kita ke tabel. Tabelnya tadi di mana ya? Di sini. Kita pakai Z ya. Terus hipotesisnya tadi. Ini sudah kepegang. Kita pakai Z. Yang saya kuningin ya. Kasih tanda dulu. Kasih kuning.
Sini, kasih kuning. Ya. Yang kita kuningin. Nah, sementara yang kita pegang yang statistik uji dulu. Nah, kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya tadi mu kurang dari 28. Ya, yang kita lihat yang bawah aja salah satu biar nggak bingung. Mu kurang dari 28. Mu kurang dari 28 kita cocokkan. Ini mu lebih dari 28. Ini mu kurang dari 28. Berarti kita pakai yang ini ya. Ya, Bu. Saya Ya, kasih Bu. merah ya. Kita kasih merah. Yang ini. Mu. Nah, berarti kalau di baris ketiga berarti kita sudah pakai Z. Nah, pakai Z. Kemudian di sini apa? Hipotesisnya di baris ketiga. Kriteria keputusan saya harus ngambil di mana? Baris ketiga, Bu. Oke, di baris Baris ketiga ketiga atas juga, atau Bu. bawah? Atas, Yang Bu. Z, Bu. Iya, di sini Yang betul atas. Z. Nah, berarti kita ambil yang Z ya, yang atas. Sudah jelas sampai di sini? Ya. Jelas, Bu. Jadi Jelas, H0 Bu. ya, kriteria keputusan H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa. Nah, oke, kita sudah pegang, kita balik ke sini. Statistik uji, ujinya Z atau satu baris saja. Rumusnya X bar min mu 0, mu 0 di sini. Nah, kan mu 0 dibagi S per akar N. Mu 0 di sini diambilkan dari sini, dari hipotesis. Nah, di sini. Ini tuh mu 0, ini mu 0. Nah, ini mu 0. Berarti ini diganti dengan 28. Jadi nanti rumusnya menjadi gini, X bar dikurangi 28 dibagi S per akar N. Ini rumusnya. Nah, kemudian langkah ke-6, kita tentukan kriteria. Kriteria keputusan. Nah, H0 ditolak jika gitu ya. H0 ditolak jika kita niru yang di sini. Z kurang dari min Z alfa ya. Z kurang dari min Z alfanya tadi 0,05 ya. Nah, kita cari di tabel atau sama artinya dengan Z kurang dari min Z alfa per 2, kita buka tabel. Ini ya. 0,05. Nah, dicari di sini ketemu 0,05. 0,05. 0,05. Di sini ya. Sini. Ini nih, di baris ini nih. Bu, tapi itu, Bu, mohon maaf, Bu, itu tutil apa wantil ya, Bu? Oke, sebentar Kalau sabar ya 0,05 sayang. maksudnya? Oke, sabar ya. Oh, iya. Iya, Bu. Ya. Kita cari 0,05 ya. Di sini ya, 0,05 ya. Nah, 0,05 berarti di sini 1,645. Abaikan dulu negatifnya. Nanti kita pakai tanda yang dari sini. Tanda di sini hanya untuk menunjukkan posisi di kiri atau di kanan. Nah, di sini. Di sini kan min. Tadi 0,05 berarti 1,645 ya. 645. Gitu. 645 ambil di tabel. Nah. Kemudian kita ke perhitungan nomor 7. Ke perhitungan. Nah, kita hitung Z sama dengan X bar-nya berapa? Kita lihat di data. 28. Kok 28 sih? Data asli. X bar-nya 24,2.
24,2 dikurangi 28. S-nya tadi 8 ya. Iya, Bu. S-nya 8, N 9. S-nya 8 dibagi akar 49. Akar 49 sama dengan 7 ya. Berarti 7 dikalikan 24,2 dikurangi 8. Itu berapa? Minus berapa? 9. 3,8 benar? Oke. Iya, Salah. betul, Bu. Iya, Benar betul, nggak salah? berarti 3,8. Oke, 3,8. 3,8 dibagi 8. Sama dengan berapa? Minta tolong kalkulator. Tujuh Tig- dikalikan 3,8 3,325, Bu. bagi 8. Berapa Mbak? 3,325. Tapi negatif ya. Negatif Iya, Bu. 3,325. 25, Bu. Oke. Saya buka papan tulis baru lagi. Oke. Tadi kesambungannya Z sama dengan minus 3,325. Terus langkah berikutnya tadi nomor berapa ya? Lupa. Nomor 8, Bu. Berarti nomor 8. Keputusan. Nah, tadi kan H0 ditolak jika Z hitung gitu ya, Z hitung kurang dari minus 1,645 ya. Nah, Z hitungnya berapa di sini? Minus 3,325 itu apakah kurang dari minus 1,45? Tandanya apa di sini? Iya, Bu. Benar? Iya, Bu. Benar, kurang dari. Benar, Bu. Berarti H0 ditolak atau diterima? Minta di Pak Andre coba dia. Ditolak, Bu. Nanti aku minta. Ditolak. Ya. Ditolak, Bu. Terus kita balikkan ke itu, ke interpretasi ya, interpretasi. Nggak cukup kalau menjawab H0 ditolak doang, jadi harus dikembalikan ke cerita awal. Interpretasinya seperti apa? H0-nya tadi. Nah, H0 ditolak. Mu lebih besar atau sama dengan 28. Nah, berarti H alternatifnya kalau misalnya H0 ditolak, yang diterima Alternatif. Aku di mana? hanya ada dua pilihan. Pilihannya itu hanya AA-nya, Bu. menerima H0 sama menolak H0. Kalau menerima H0 berarti menolak HA. Kalau menolak H0 itu tidak menerima HA. Sekarang H0-nya itu ditolak. Kalau H0-nya ditolak, nah ini ditolak, seret. Ya, saya pakai ini. Nah, ini H0 ditolak. Ini H0 ditolak ya. Nah, berarti yang diterima alternatif. Nah, berarti mu kurang dari 28 kan? Interpretasi ya. Rata kelulusan kurang dari 28. Rata waktu lulus mahasiswa, waktu lulus kurang dari 28. Nah, karena kurang dari 28, pendapat rektor benar atau salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Rektor mengatakan masa studi mahasiswa UNY kurang Benar, dari Bu. Benar, Bu. Kurang dari 28. hasil hipotesis. Benar, Bu. Ya, oke. Hasil hipotesis mengatakan bahwa ternyata rata waktu lulus kurang dari 28. Berarti rektor benar atau salah?
Benar, Bu. Ya, Benar, rektor, Bu. Pak Rektor benar itu ya. Pendapat rektor atau klaim rektor tentang waktu lulus benar. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian tadi pertanyaannya Mbak, siapa yang masalah bantil sama tutil ya? Jadi di sini ini kan begini, Iya, Z Bu, ini kan saya, Bu. begini ya. Z kurang dari 1,645 minus kan di sini 1,-645. Nah, di sini 0,05. Berarti yang diarsirkan hanya ekor, benar-benar ekornya hanya satu kan? Berarti ini uji satu ekor gitu ya, dipegang Nggih, dulu Bu. ya. Oke. Yang mau tadi screenshot-nya mulai nomor Oh, berapa nggih, yang nggih. sudah? Ibu tadi baru yang awal. Ini sudah? Ini sudah, Bu. Yang Sudah, Ini Bu. sudah? ini sudah. Sudah, Bu. Ini sudah? Nah ini belum, Bu. Oke, ya. Please. Sudah, Bu. Boleh kelas selanjutnya, Jelaskan. Bu. Ya, oke. Sudah belum? Sudah, Bu. Sekarang kita ke hipotesis yang jenis kedua ya. Kita pakai soal ini aja. Nomor 5. Rata umur siswa mulai sekolah di SD adalah 6,5 tahun. Lima. Sama klaimnya, nah ditulis klaim nomor 1 ya, nomor 1 klaim. Tulis gini juga, di kopas juga nggak apa-apa. Nah, terus hipotesis nomor 2. Hipotesisnya sama dengan, berarti mu sama dengan 6,5. H alternatif lawannya sama dengan? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan, Bu. Sama dengan, oke. Kita mulai nomor 2 ya. Mulai dari langkah kedua. Langkah 1 klaim sudah. Nomor 2 hipotesis. Nah, 0. Mu sama dengan 6,5 tahun. H alternatif lawannya. Mu tidak sama dengan 6,5. Kemudian langkah ketiga ya. Misalnya data ya, data yang dikumpulkan itu misalnya N-nya hanya 9 orang. Rata-ratanya, rata-rata dari 9 orang itu misalkan 5,9 tahun. Kemudian standar deviasinya itu misalkan 0,8 bulan misalnya. Kemudian langkah keempat adalah taraf signifikansi. Taraf signifikansi kita ambil alfa misalnya 0,05 ya. Dan langkah yang kelima ya statistik uji. Ini dicatat N-nya 9, kemudian diketahui S. Kalau yang diketahui N9 dan S, berarti kita milihnya apa? Milihnya T apa? Ya, yang T, Bu. Ya. T, Bu. Oke, berarti karena sigma tidak diketahui, kemudian N-nya 9, nah kita pilih T. Oke, yang bawah. Kemudian hipotesisnya tadi kan pakai sama dengan ya. Mu sama dengan 6,5 atau mu tidak sama dengan setengah, berarti baris pertama ya.
Ya, Bu. Hipotesis Ya, Bu. baris pertama, statistik uji di ini Pakai T, T. kemudian berarti kriteria keputusan ambil yang Z atau yang T? Yang T, Pakai T, Bu. Bu. Yang T, T, Bu. oke. Nah, berarti H0 ditolak jika, nah berarti ini ada dua kondisi. T kurang dari min setengah ya, T alfa per 2, nu-nya n-1, atau T alfa per 2, terus nu-nya sama dengan n-1. Kita tulis ulang ya. H0 ditolak jika, H0 ditolak, itu jika T kurang dari min T 0,05, kalau separuhnya berapa? Alfa per 2-nya berapa ini? 0,05 dibagi 2? Ayo. 0,025, Bu. 0,025. 0,025. Ya. T-nya 0,025. Ada nolnya di sini. Nu-nya berapa? N9, ingat. N derajat N itu 8 berarti, Bu. Nah, nu-nya berarti 8 ya, 8. Atau nanti salah satu berlaku. Atau T lebih dari T 0,025,8. Kita cek salah satu di tabel. Nanti kalau nggak pakai tabel nggak apa-apa, tetapi standarnya pakai tabel dulu. Mas-mas dan mbak-mbak kan insya Allah jadi dosen nanti. Nah, jadi harus tahu asal muasalnya. Ya. Insya Allah nanti kalau sudah pakai software mudah. Ini Z. Nah, T yang di bawah. Ini T. Kita pilih 0,025 berarti kolom ketiga. Terus nu-nya 8. Berarti berapa ini? 2,306, Bu. 2,306. T kurang dari, ada negatifnya di kiri, 2,306 atau T lebih dari 2,306. Kalau digambarkan begini ya, min 2 di kiri sini, min 2,3 di kiri kan Mbak? Sini. Ya, Bu. Yang kanan di sini kan, ini 2,306. Yang diarsirkan ada 2 ekornya, ekor kiri sama ekor kanan kan? Iya. Ini disebut sebagai Bu. 2 ekor, tutil 2 ekor. Ekornya ada di kiri, ada di kanan kan? Ini ekor. Jadi kalau uji hipotesis itu 1 ekor itu terjadi kalau hipotesisnya itu di sini, di H alternatifnya itu tandanya kurang atau lebih di H alternatif. Tapi kalau tutil itu akan terjadi kalau H alternatifnya itu tidak sama dengan, gitu ya. Yang tanya 1 ekor, 2 ekor sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima Jelas, kasih, Bu. Bu. Itu nomor 6. Perhitungannya. T sama dengan X bar dikurangi mu 0 tadinya berapa? Oh, kita belum nulis, salah ya, sebentar. Uji T, ini campur ini. Terus ini nomor 6 ini, kriteria keputusan ini. Ini nomor 6 kriteria keputusan. Statistik uji T, kriteria keputusan ini nomor 6 kriteria keputusannya. Saya salah, mohon maaf.
Terus ini yang nomor 7 ya berarti. Ini nomor 7, perhitungan. Mu nolnya tadi 6,5 tahun ya. 6,5 di sini. Dibagi S per akar N. S-nya 0,8 bulan. 0,8 bulan. Terus N-nya tadi 9 orang anak ya? Iya, Bu. Per akar 9. Iya, Bu. Ya, X bar-nya tadi berapa tadi rata-ratanya? Kok udah lupa? 5,6. 5,9. 9 ya? 5,9. 5,9. Atau ini langsung kita hapus saja pakai 5,9. Hemat baris. 5,9. 5,9 dikurangi 65 sama dengan 0, minus 0, berapa? Ini kan 3. Akar 9. Negatif 0,6, Bu. 0,6. Oke, negatif 0,6 dibagi 0,8. Hasilnya berapa? 1,8. Negatif 2,25, Bu. 0,8 dibagi 0,8. Negatif. 25 ya? Ya, Bu. Ada negatif ya. Nah, berarti sekarang nomor 8, kesimpulan. Ibu tadi 3 itu dari mana ya, Bu ya? Akar 9 berapa? Oh iya. Sudah? Ya, Bu. Kesimpulan H0 ditolak jika tadi H0 ditolak itu kalau di sini toh. Ini tadi bilangannya berapa? 2, berapa Mbak yang ingat? Buka terus 2,306. Iya, Bu. Ini 2,306 negatif, yang kanan 2,306 positif. H0 ditolak di sini. Di sini. Min 2,25 posisinya di posisi A, di posisi B, atau di posisi C? Di posisi B. Si A. Oh, sebentar. Ulang ya. B, Bu. Minus 2,3 kan batasnya. Nah, sementara Ya. hasil perhitungannya itu minus 2,2. Minus 2,2 itu di kiri minus 2,3 atau di kanan 2,3? Di kanan. Posisi A. Di Di kanan. kanan. Bu. Di kanan minus Kiri. Berarti 2,306. posisinya A atau B? Kanan. B. A. B. Kan di kanan. B. Kan di kanan. Oke, ulang B, ya. Bu. Ulang. B. Ini saya zoom. Saya zoom. Tapi saya. Nggak gini seru kok, apa? Nggak apa-apa. Sama-sama biar percaya nanti nggak bisa tidur gara-gara 2,3 di kiri atau di kanan. Iya, Bu. Dibuat cetok. Minus 2,3. Di sini kan 2,2 ya. Atau di sini 0 lah. Terus kita mau meletakkan 2,2. 2,2 itu di posisi A atau di posisi B? B. B. Posisi B, Bu. B. Posisi B ya. Ini Ya. bukan karena suara terbanyak loh ya. Bukan, Bu. Nah, udah percaya? Oke. Saya. Bu. Saya, Bu. Udah. Berarti Ya, Bu, gini, saya. kalau posisinya di A dan posisinya di C kan 2 ekor ujinya. Berarti H0 ditolak. Sekarang pertanyaannya, kalau di posisinya B di sini, ini kan di posisinya di sini kan. H0 ditolak jika di sini nih, di posisi kurang dari minus 2,3 atau lebih dari 2,3. Nah, kalau yang H0 diterima itu di posisi yang tengah, di posisi B. Minus 2,2 kan posisinya di tengah sini. Nah, berarti H0 ditolak atau diterima? Diterima. Diterima. Diterima, Bu. Deal ya, diterima. Jadi Deal. kesimpulannya Bil, Bu. 0 diterima.
kita balikkan ke konteksnya. Nomor 9. Interpretasi. Karena H0 diterima, berarti kan yang ini yang berlaku. Yang ini kan? Iya, Bu. Benar ya? Nah, H0 sama dengan karena H0 diterima, berarti nah rata umur siswa SD, siswa kelas 1 SD sebesar 6,5 tahun. Benar ya? Nah, Ya, pendapat Bu. pejabat benar. Kalau itu pendapat pejabat benar. Atau pendapat pejabat tersebut dibuktikan dengan data. Klaim kepala dinas dibuktikan dengan data gitu ya. Ini contoh uji hipotesis untuk nomor 5. Nah, minta tolong di screenshot ini ya. Pembuktian hipotesis untuk hipotesis nomor 5. Di screenshot dulu. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, ini? Sudah, Bu. Ini? sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Terus kita bisa mengerjakan latihan. Latihannya ada di bab sini. Sorry. Di bab ini. Handout 10. Oh, sama satu lagi sebentar. Ada yang ini. Sebentar. Atau di bab selanjutnya ya. Yang berpasangan di bab selanjutnya. Ini ya. Latihan 10 itu ada beberapa pertanyaan. Ada 5, 6, 7, ada 7 pertanyaan. Coba kita review. Nomor 1. Ini baik banget ya, hipotesisnya sudah dikasih. Mu sama dengan, berarti pakai kemudian 50 batang pancing, N-nya 50. Pakai T atau pakai Z? Pakai Z, Bu. Z. Nomor 2, perusahaan memproduksi lampu. Nah, sebuah perusahaan memproduksi lampu, kemudian rata-ratanya 800, simpangan bakunya 40 jam. 40 jam itu simpangan bakunya lampu atau simpangan bakunya perusahaan? Lampu ya, Bu ya? Ya, memang lampu, tetapi Lampu. ukuran kepunyaan sampel atau kepunyaan populasi. Kalau kita bicara perusahaan di sini, kita bicara perusahaan. Bu. Berarti di sini Populasi, Bu. Oke, berarti populasi kan. Nah, di sini juga sudah ada keterangan N sama dengan 30. Berarti pakai T atau pakai Z? Pakai Z, Bu. Pakai Z. Kan tidak Alasannya? Z, Bu. Alasannya sigma diketahui ya, sama N Ya, Bu. N-nya lebih besar 30. atau sama dengan 30. N 30. Ya, nomor 3. N50. Pakai T atau pakai Z? Pakai Z, Bu. Oke. Z, Bu. Nomor 4. 100 catatan kematian. N100. Pakai T atau pakai Z? Pakai Z, Bu. Z, Bu. Z, Bu. Nomor 5. 20 porsi dengan simpangan baku 24,5. Jadi data yang ada hanya S sama N-nya 20. Berarti nomor 5 pakai T apa pakai Z? Pakai T, Bu. Pakai T. Pakai T, oke. Nomor 6. 8 batang rokok. Ini saya nggak senang contohnya. Ya. N-nya sama dengan 8. Simpangan baku S 1,4. T apa Z? T, Bu. T, Bu. Nomor 7.
36 siswa laki-laki. Z. Z ya. Sudah jelas bedanya ya, T dan Z ya. Jelas, Sudah, Bu. jelas, Bu. PR-nya yang dikerjakan nomor, ya tadi kan yang Z sampai nomor berapa ya? Yang Z dari 1 sampai 4, Bu. 1, Dari 2, Z 3, 4, sama 7. 2, 3, 4, 2, Sama 3, 7. 4, sama 7 itu pakai, Iya, Bu. yang pakai T berarti nomor 5, 6. 6. Yang kelas PEP mengerjakan nomor 2, 3, 5, 7 yang PEP. Kemudian yang TP mengerjakan 4, 2, 4, 6. 3, 5, 7 yang PEP, yang TP 2, 4, 6. Biar kaya ya, nanti insya Allah kita bahas. Yang sudah boleh dijapri nanti ditampilkan. Mohon izin yang ditampilkan di komentari. Nah, ada perbaikannya, semoga ada perbaikan. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Belum, sudah jelas ya? Oke Jelas, ya. Bu. Sudah, Bu. Minta tolong dikerjakan, kemudian nanti insya Allah kita kumpulkan, dikoreksi ya, kita cocokkan sama-sama pekan depan insya Allah sambil kita lanjutkan yang bab berikutnya. Sama PR lagi membaca bab berikutnya, bab 11 ya, yang perbedaan dua rata. Oke, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak.